Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan kajian intensif Al-Islam dan Kemuhammadiyahan angkatan ke-8 tahun ajaran 2021-2022. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang menderang, yakni ad-dinul Islam. Yang kami hormati Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dr. Anda Dalail Ahmad MA. Yang kami hormati Badan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, Bapak Muhammad Mahmud Yunus Daulay MA. Yang kami hormati Biro Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Radiman MSI. Yang kami hormati Dekanat Fakultas Agama Islam. Yang kami hormati instruktur dan ko-instruktur Qiyam Angkatan 8. Yang kami sayangi para peserta Qiyam Angkatan 8. Marilah kita buka acara ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah oleh Malik Fanedi dan Lola Fadilah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم
فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian, orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian Dia menetapkan ajal kematianmu dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui olehnya. Namun demikian, kamu masih meragukannya. Dan Dialah Allah yang disembah di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan, dan mengetahui pula apa yang kamu katakan. Dan setiap ayat-ayat Tuhan yang sampai kepada mereka orang kafir, semuanya selalu diingkarinya. Sungguh, mereka telah mendustakan kebenaran Al-Quran ketika sampai kepada mereka. Maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan. Tidakkah mereka memperhatikan beberapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan? Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukannya di bumi. Itu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Kami curahkan hujan yang lebat untuk mereka, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka sendiri. Dan kami ciptakan generasi yang lain setelah generasi mereka. Dan segala puji bagi Allah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Sang Surya, Mars UMSU dan Mars Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dipimpin oleh paduan suara.
Bergelamparkan panji-panji Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Sejarah umat telah menuntut bukti. Ingatlah, niatlah diikatkan. Kitalah cendekiawan berpribadi. Susila cakap dakwah kepada Tuhan. Pewaris tampuk pimpinan umat nanti. Himawan dan himawati, siswa teladan putra harapan, penyambung hidup generasi. Umat Islam 1000 zaman mendukung cita-cita luhur, negeri indah, adil dan makmur. Bimbingan dan arahan dari Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus membuka acara kajian intensif Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Angkatan ke-8 tahun ajaran 2021-2022 kepada Bapak Dr. Andes Haji Dalail Ahmad MA dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalawatu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang saya hormati dari salah satu orang yang mewakili BIM, tokoh BIM. Kemudian dari Badan Kemahasiswaan Bimawa hadir tadi Mas Sanu di luar ya. Kemudian tim instruktur dan pendukungnya, ko-instruktur, para dekan-dekanat Fakultas Agama Islam, dan yang saya banggakan seluruh peserta kajian intensif Al-Islam dan Kemuhammadiyahan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pertama sekali mari kita mengungkapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta selawat salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur karena kita sudah 3/4 abad merdeka. Ya kan? Nah, penjajahan seperti dulu-dulu sudah tak ada lagi. Sehingga kita cenderung akhir-akhir ini agak menurun kewaspadaan kita sebagai bangsa. Padahal penjajahan dalam bentuk lain sangat perlu kita cermati dan waspadai. Karena kalau tidak, negeri ini bakal tergadai kepada bangsa-bangsa lain. Persis seperti ayat yang dibacakan oleh qori kita tadi. Kamu akan tergadai oleh bangsa lain, dan yang menempati negeri kita itu adalah generasi yang lain, yang beda sekali dengan kita. Kita khawatir juga itu kan. Itulah sebabnya ada kaitan kita di sini dalam membangun masyarakat dan negara itu menggunakan sebuah metode kajian intensif Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Karena memang
kajian-kajian keagamaan memang di mana-mana semakin banyak. Tapi yang namanya intensif itu umumnya paling di pesantren, di sekolahan, perguruan tinggi dapat cobaan ketika musim Covid, ya kan? Jadi pendalaman itu sangat jauh berbeda. Kedekatan antara mu'alim dengan muta'alim itu jauh, tak terjadi maksimal. Itulah sebabnya kajian intensif Al-Islam Muhammadiyah itu bukan hanya sekedar sangat penting, tapi lebih daripada itu. Itu sebabnya kita mendapatkan suatu cara tersendiri untuk memantapkan akidah, ibadah yang diajarkan agama kita itu lewat kajian intensif yang teratur, terprogram. Nah, ini para peserta harus sungguh-sungguh dalam hal ini, sebagaimana para pemateri, instruktur dan koinstruktur itu sungguh-sungguh dalam memantau keberadaan sampai praktek-praktek ibadahnya, bukan hanya pemahaman yang hanya singgah di kepala. Yang saya hormati seluruh yang terlibat dalam acara ini, di dalam tataran ideologi Muhammadiyah ada itu yang disebut tafsir 12 langkah Muhammadiyah. Itu mengandung pengertian yang luar biasa. Karena yang pertama itu justru memperdalam iman atau pendalaman iman dan takwa. Mengapa harus didalamkan? Karena akhir-akhir ini ketika banjir macam-macam informasi sehingga dunia seakan-akan tanpa batas. Bahkan kita bisa melebihi perilaku orang-orang barat yang jauh dari tataran keislaman. Budaya yang tidak cocok dengan kita pun simpang siur di lingkungan kita. Itu membuat akidah umat Islam itu apa istilahnya tergerus. Bahasa Jawanya itu terdegradasi apa ya gitu Ustaz. Tergerus, terkikis, tertimbun lumpur-lumpur kotoran duniawi. Seakan-akan mereka yang kagum kepada peradaban barat itu memuja-muja peradaban dari luar. Dia lupa bahwa peradaban Islam seiring dengan nama Islam yang sejahtera, selamat dan menyelamatkan orang lain, bukan hanya untuk selamat dirinya sendiri, dia lupa mengkaji itu. Banyak umat Islam yang terlupakan dengan itu, sehingga hidup mereka itu, tengoklah di kampung-kampung kebanyakan, bukan hanya di kampung, malah di kota itu. Hidup mereka itu baru tampak keislamannya bila ada beberapa macam tuh, here not 20. Mungkin Ustadz Yunus juga sudah ngulang-ulang itu. Suasana keislaman itu nampak pada waktu lahir, waktu sunat, waktu kawin, waktu mati. Habis dari itu sudah nggak ada cita-cita keislaman lagi. Padahal suasana Islam itu dari as-sholawatul khams, sholat fardu yang 5 waktu. Nah ini nanti dikaji. Kalau ada seorang peserta atau nanti suatu saat akan muncul pertanyaan, pegawai ini sebagai ini di UMSU, tinggal di sana. Pertanyaan itu akan sampai menukik sejauh itu. Jadi di mana Anda sholat berjamaah selalu? Dan apa yang selalu Anda lakukan berjamaah di musola atau masjid terdekat dengan saudara? Enggak mesti masjid takwa sih, karena semua masjid itu pasti menawarkan ketakwaan. Enggak sah kalau ya, bukan enggak sempurna lah ya kalau dia sholat di situ jauh dari ketakwaan. Oh, itu. Jadi pendalaman iman dan takwa ini insya Allah akan dimantapkan oleh para instruktur lewat pelatihan-pelatihan atau ini semacam zaman kami dulu training center itu Darul Arkom. Saya teringat ketika Pak Hairuman almarhum dulu rektor ke berapa itu, keempat ya, 4 apa 5 kelima 4 saya ke 6 dia keempat. Itu sebagai tutor dalam Darul Arkom dia nyebutkan di wilayah Sumatera Utara ini sudah 10 tahun tidak dilaksanakan Darul Arkom. Saya waktu itu pesertanya belum punya nomor baku.
karena masih baru dilamar oleh Muhammadiyah Kota Binjai menjadi wakil dari sana. Saya nggak dapat 10 baik pun nggak apa-apa. Tujuannya bukan itu, nggak punya nomor baku. Jadi malah memancing kesungguhan kita menimba ilmu dari training center bentuk seperti itu. Lah ini Qiyam ini merupakan Baitul Arqam atau Darul Arqam yang dilaksanakan UNSU. Tentu dari tataran intelektualitas itu akan beda, ya kan? Karena yang memberikan itu ada nanti mungkin profesor, ada doktor, master, sudah tak kurang, ya kan? Nah, ini mohonlah kepada seluruh peserta yang terdaftar di khususnya ini dari Fakultas Agama Islam ya, dari Al-Quran yang banyak ananda hafal, yang banyak ananda mantapkan dalam kepala itu, coba nanti tataran prakteknya itu seperti apa? Sudahkah aqimus sholah itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, sesuai dengan hadisnya itu? Disinilah nanti akan dikaji. Jangan segan ya, para peserta itu mendebat para tutor. Kalau mau menjadi tokoh itu harus cerdas, cermat. Apa juga namanya unggul, cerdas, terpercaya kalau Anda itu menjadi orang baik-baik saja. Orang baik-baik itu kan sekedar manut semuanya, takut berbeda pandangan. Nah, kalau perlu memang di situ terjadi sebuah perdebatan intelektual untuk mengukur sejauh mana kedalaman keislaman yang sudah Anda terima. Jadi karena judulnya saja kajian intensif Al-Islam dengan Muhammadiyahan, ada dua hal di sini yang perlu Anda cermati. Kalau Islam sudahlah, itu sudah populer di mana-mana. Tapi kenapa mesti Muhammadiyah? Memang banyak kaum muslim itu Islam. Tapi dalam kehidupannya tidak didukung dengan harokah atau gerakan keislaman. Dan lewat Muhammadiyah itu ada gerakannya. Kalau dia tidak bergerak berarti tidur, dibangunkan supaya bergerak. Inilah ananda yang jumlahnya 300 angkatan ini ya, 300 orang. Wah, itu kalau menjadi tokoh semuanya menyebar ke seluruh penjuru Nusantara, dibekali dengan ilmu pengetahuan, dibekali dengan akhlakul karimah yang cukup. Tentu inilah bentuk sumbangan kita kepada masyarakat kita yang memang sangat butuh dengan keteladanan. Ilmunya mantap, akhlakul karimahnya itu seiring dengan yang diucapkannya, ya kan? Nah, itu seperti kita meneladani Rasulullah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah itu. Dalam kaitan ini saya kok teringat, ini bukan ayat apalagi hadis ya, tapi yang sering dinyanyikan Opik itu bentuk-bentuk pendalaman iman dan takwa itu. Cuman sana judulnya itu Tombo Ati. Di sini saya bikin pendalaman imtak. Dalam bahasa asing ini saya kemukakan lewat tembang Tombo Ati iku limo perkarane. Wah, semua orang pasti tahu juga nyanyi. Moco Quran yen bisa karo maknane. Baca Quran. Mau pendalaman imtak itulah baca Quran. Kapindone salat wengi lakonono, salat malam. Bukan salat sunat itu doang, tapi setelah yang 5 waktu mantap dilakukan. Ini merupakan kekuatan tambahan, ya kan? Bukan pahala tambahan, tapi mendapatkan kekuatan tambahan untuk pemantapan iman. Kaping telu zikir wengi ingkang suwe. Di kalangan Muhammadiyah bukan zikirnya duduk lalu sampai sekian ribu kali dihitung-hitung, tidak. Tetapi bagaimana petunjuk Rasulullah itu berzikir li kulli ahyanihi. Seperti kita semua, Ananda tadi berangkat satu kegiatan yang pegawai meninggalkan rumah menuju tempat tugas. Nah, itu sudah dimulai dengan doa-doa, ya kan? Bangun tidur ya sudah dengan doa, mau tidur dengan doa. Nah, itu maksudnya zikir wengi, zikir di setiap kesempatan. Kaping pate
wetenge kang kudu luweh. Wetenge kang kudu luweh ini menurut bahasanya Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah perutnya itu akan selalu dilaparkan. Ayo, siapa yang perutnya kegendutan berarti makan tidak terkendali, badannya menjadi gemuk, lomba lari kalah. Mana ada tentara yang kegendutan itu dipensiunkan itu. Wetenge kang kudu luweh artinya perutnya terkendali, apalagi pengendalian dari barang-barang yang subhat apa yang haram. Ini bentuk-bentuk pendalaman iman. Kaping 5 kumpulan karo wong alim. Yang nomor 5 itu selalu berkomunikasi dengan orang-orang yang alim. Orang alim ini banyak jenisnya. Ada alim, profesor di bidang tertentu. Kalau dulu-dulu sih alim menunjukkan ini kedalaman ilmu agamanya. Sekarang harus kita perluas makna alim itu adalah sesuai dengan jurusan yang diminati seseorang. Saya pernah itu di hadapan Profesor Dr. Harun Nasution, itu guru saya di Pasca. Gitu. Saya mengatakan bahwa Sumarlin itu ulama di bidang keuangan. Oh, kafir tidak ulama. Dibantah begitu oleh Pak Harun Nasution. Saya berani-beranian ngomong itu kan karena ahli di bidang ilmu keuangan, jadi ulama di bidang keuangan. Jangan di bidang ulama itu kafir. Inilah alhamdulillah ya. UMSU sudah mulai, bukan hanya sudah mulai, tapi terus-menerus meningkatkan ini kajian-kajian keislaman, bukan hanya terbatas pada mahasiswa, tapi insya Allah kata bidang apa tadi Al-Islam Muhammadiyah ini bakal pegawai seluruhnya digiatkan kembali dalam pengajian, pegawai dosen dan lain. Syukur alhamdulillah. Memang salah satu berdirinya ranting itu syaratnya ada pengajian. Ada masjid, nggak ada masjid, coba ada kumpulan orang, itu kumpulan tadi, kumpulan karung alim, cari orang alim, lalu kumpul-kumpul, tanya jawab, ngaji. Supaya menjadi cerdas terpercaya. Bagaimana orang percaya kalau dia goblok, tidak cerdas? Nah, jadi Ananda menjadi peserta Qiyam ini supaya cerdas, karena cerdas supaya bisa dipercaya. Karena yang dikaji di sini persoalan batin, juga persoalan iman, teori-teori keilmuan. Selamatlah ya kepada seluruh peserta angkatan ini, mudah-mudahan lebih sukses lagi. Saya pikir ini sajalah sebagai apa tadi tausiah, pembukaan ya. Baik, saya buka acara Qiyam pada angkatan ini diikuti oleh 300-an peserta dari Fakultas Agama Islam khususnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan berkas peserta Qiyam angkatan ke-8 dari Badan Pembina Harian kepada Badan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara kepada Bapak Dr. Andes Haji Dalail Ahmad MA dan Bapak Mahmud Yunus Daulay MA dipersilahkan. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kami serahkan peserta Qiyam pada angkatan ke-9 ini ya? Ke-8. Ke-8. Nah, supaya dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Semoga Allah memberkati dalam acara ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atas nama Badan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan menerima peserta Qiyam sebanyak 300 orang di angkatan ke-8 tahun ajaran 2021-2022. Insya Allah akan kami bina dan kami didik, mudah-mudahan bisa menjadi kader umat, kader bangsa dan kader persyarikatan. Nashkurullah katsiran.
Marilah kita tutup acara ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kafnya ada alifnya. Ada lagi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Pagi ini di hari Sabtu ya. Alhamdulillah sudah nampak ini wajah-wajah calon penghuni surga semua, kan begitu kan? Wajah-wajahnya amin ya rabbal alamin, kan begitu kan, mencerahkan ya, kemudian memberikan warna tersendiri bagi kehidupan kita. Biasanya kalau hari Sabtu kita siap-siap untuk weekend, mau hiking, yang mau jalan-jalan kan begitu dengan keluarga. Tapi ini waktu kita sekarang kita manfaatkan untuk litulabul ilmi, untuk menuntut ilmu, kan begitu kan. Semoga walaupun kita tidak keluar dari rumah sesuai dengan hadis Imam Muslim tersebut ya, tapi kita tetap dikondisikan sebagai litulab, sebagai orang yang menuntut ilmu. Semoga kita sesuai dengan niat kita, innamal a'malu binniyat, kegiatan qiyam kita pada kesempatan kali ini berjalan dengan baik dan lancar. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati bersama Buya kita, penasihat kita, Ayahanda Dr. Andes Haji Dalail Ahmad MA yang tadi sudah memberikan pencerahan kepada kita luar biasa ya. Kita doakan supaya selalu sehat sebagai badan pembina harian juga dalam di UMSU ini, kan begitu kan. Semoga terus mencerahkan kita. Kemudian tadi di sini juga ada mewakili Badan Al-Islam Kemadihan, ayahanda kita Mahmud Yunus Daulay MA yang bersama dengan kita pada kesempatan kali ini. Baik, adik-adik kami yang kami sayangi peserta qiyam. Kemudian di sini ada Bapak Dekanat dari Fakultas Agama Islam serta Bapak Kabimawa, Bapak Radiman, Bapak-bapak instruktur dan ibu instruktur serta ko-instruktur yang berbahagia pada kesempatan kali ini. Sebelum kita memulai ya, memulai sesuatu itu kan begitu kan, kita karena dari sudah hampir setengah jam tadi duduk terus gitu ya, saya ingin dulu kita fokus dulu. Coba diangkat dulu tangan kanannya ya, coba diangkat dulu tangan kanannya, saya ingin lihat fokus dulu kan begitu kan. Oke baik, tangan kirinya coba diangkat, tangan kirinya ya, yumna wa yusronya diangkat kan begitu kan. Baik, terima kasih Bu ya, sehat-sehat Bu ya. Selanjutnya coba lakukan apa yang silakan dalam hitungan kelima, silakan lakukan peregangan. Silakan supaya tidak supaya tidak kaku badannya. Silakan. Dalam hitungan kelima bebas ya, gerakannya asal jangan split saja gitu ya. Kalau split kan heboh kan gitu ya. Maksudnya gerakan badannya secara ringan saja supaya tidak kaku kan begitu. Oke, 1 2 3, 4, 5. Silakan berdiri dulu. Kum. Stand up please. Silakan berdiri dulu untuk semua peserta qiyam. Berdiri sebentar. Supaya tidak tidak kaku. Berdiri sebentar. Silakan gerak-gerakan badannya. Baik, selanjutnya dalam setiap pelatihan ya. Kalau di Muhammadiyah itu ada namanya Baitul Arqam. Ini Baitul Arqam mahasiswa ya gitu ya. Maka pasti kita memiliki instruktur. Maka kita pada sesi ini kita akan masuk ta'aruf ya, perkenalan. Para instruktur kita yang luar biasa sudah mempersiapkan materi dan menyampaikan, nanti insya Allah menyampaikan materi kepada kita. Tadi saya sampaikan jangan sungkan-sungkan bertanya. Kemudian kami harapkan kepada Bapak Ibu instruktur untuk dapat raise hand ya, untuk raise hand, mengangkat tangannya supaya nanti ketika ta'aruf kita lebih mudah untuk nanti operator mendesainnya. Izin sekali lagi kami harap Bapak Ibu instruktur ya yang sudah berhadir di virtual meeting kita pada kesempatan kali ini untuk dapat raise hand ya, raise hand untuk nanti kiranya mudah nanti operator kita menampilkan ketika saat kita ta'aruf.
Ya, alhamdulillah Pak Miftah sudah resign, Bu Nadra sudah resign, kemudian Pak Dr. Junaidi sudah resign, Bu Susi Madaini juga, Pak Faizal Lubis sudah juga resign, kemudian ada Bu Uswa sudah resign juga. Selanjutnya Pak Faisal Amri mungkin dalam perjalanan, tapi kami harap untuk resign ya. Pak Faisal sudah datang, alhamdulillah. Selanjutnya yang belum resign kami harap Bapak Ibu instruktur bisa untuk resign supaya nanti mudah operator kita untuk menampilkannya. Baik, seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka ta'aruf. Apalagi kita dikuatkan dalam dalil agama ya. Dalam Al-Qur'an itu disebutkan supaya kita lita'arrafu, kan begitu, untuk saling mengenal di antara kita, kan begitu kan? Maka kita akan perkenalkan Bapak Ibu instruktur yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini akan insya Allah memberikan pencerahan kepada kita. Baik, kita lihat slide yang pertama. Oke, baik. Nah, ini dari tampilannya saja kita lihat ya, orang-orangnya luar biasa ini ya. Oke, iya, luar biasa, iya. Ini kita kenalkan satu persatu di antara Bapak Ibu instruktur pada kesempatan kali ini. Yang pertama, ini ayahanda kita, bisa disorot nanti Bang Polem ya. Ayahanda kita Mahmud Yunus Daule MA, yang merupakan bendahara pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Medan, tim BIM UMSU dan dosen Al-Islam, kemudian Fakultas Agama Islam dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kita sapa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayah. Sehat ya? Ada yang ingin disampaikan kepada peserta kita pada kesempatan kali ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan saya kepada kita semua, terutama para peserta, supaya mengikuti kajian Al-Islam ke Muhammadiyah sesuai dengan tata tertib yang sudah ditetapkan oleh Badan Al-Islam ke Muhammadiyah. Mudah-mudahan kita bisa ikuti semua dan kita tetap dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Alhamdulillah, baik, amin ya rabbal alamin. Itu dia yang pertama, ayahanda kita Mahmud Yunus Daule MA. Selanjutnya kita akan silaturahmi dengan Bapak kita selanjutnya. Ada di sini Bapak Dr. Haji Ali Imran Sinaga MAG, yang merupakan Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara periode 2015-2020, tim BIM UMSU, serta dosen Al-Islam kemudian Fakultas Agama Islam dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Mari kita sapa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, siap mencerahkan anak-anak kita pada kesempatan kali ini, Bapak ya? Ya Allah, semangat. Alhamdulillah rabbil alamin. Mumtaz, Pak. Terima kasih. Baik, kita beralih ke selanjutnya. Ini ada luar biasa juga ya. Dari tampangnya saya sudah menentramkan, kan begitu kan, apalagi pendalaman ilmunya. Ada Bapak Dr. Junaidi MSc, yang merupakan Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Kemudian fungsionaris dari Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara, tim BIM UMSU, serta dosen Al-Islam Kemudian Fakultas Teknik UMSU. Maka untuk peserta Qiyam, kami informasikan juga Bapak Junaidi merupakan salah satu pengurus ya jadi di UMSU kita punya LPTQ, Lembaga Pembinaan Tilawati Quran. Bagi Anda, saya lihat kami data itu alhamdulillah hampir sebagian besar itu ada yang hafal sampai 30 juz, kan begitu kan, 15 juz, 1 juz, dan sudah ada juara MTQ. Bagi Anda yang ingin diasah lagi dan ingin berkembang lebih baik lagi dan membawa nama baik alma mater kita, silakan bergabung, bisa berkomunikasi dengan Pak Junaidi, kan begitu kan. Beliau juga punya buku tahsin ya, buku tahsin. Bagi kita mungkin yang ingin belajar tahsin, mengulang-ulang lagi kaji kita, silakan bersilaturahmi dengan beliau. Jadi punya klinik ya, selain kita di UMSU punya klinik kesehatan, kita juga punya klinik Quran untuk mengentaskan
kita punya slogan UMSU bebas buta aksara Al-Quran, insya Allah. Mari kita sapa bersama ayahanda kita, bapak kita, Dr. Junaidi MSc. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi kita dapat informasi Bapak baru divaksin tadi yang kedua. Setelah vaksin langsung memberikan pencerahan. Jadi luar biasa. Tetap sehat Bapak ya. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Jun. Selanjutnya, ini kita perkenalkan ya. Ada ayahanda kita, Dr. Andes Haji Ma'ruf MM ya, tanpa amin. Ya kalau amin di Jakarta kan begitu kan. Ini ayahanda kita yang terus mencerahkan kita, Dr. Andes Haji Ma'ruf MM yang merupakan Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Medan Perjuangan. Dosen senior kita juga sudah malang melintang dalam Muhammadiyah. Beliau juga dosen Al-Islam Muhammadiyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU. Mari kita sapa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Mic-nya dibuka Bapak, izin Bapak. Mic-nya belum dibuka ayahanda. Mic Pak Ma'ruf belum dibuka Pak. Sudah Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, termute lagi, termute lagi Pak. Mic-nya belum kedengaran Bapak. Oke, tapi Bapak sehat ya? Insya Allah sehat. Alhamdulillah. Terus mencerahkan Bapak ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya kita perkenalkan. Ini juga luar biasa. Ada ayahanda kita, Bapak Faizal Lubis SAG MA, yang merupakan Sekretaris Majelis Pustaka dan Informasi atau MPI Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan. Kemudian beliau juga dosen Al-Islam Kemudian di Fakultas Hukum. Mari kita sapa bersama untuk bersilaturahmi dengan beliau. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Faizal, sehat Pak? Alhamdulillah, siap mencerahkan mahasiswa kita Pak ya? Alhamdulillah, terima kasih. Next, selanjutnya, ini luar biasa, kader muda kita juga dan senior saya juga dalam berpemuda Muhammadiyah. Ada Bapak Miftah Faris MA yang merupakan Sekretaris Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara, dosen Al-Islam Kemudian Fakultas Teknik dan Fakultas FIKTI, itu singkatan dari Fakultas Ilmu Komputer Teknologi Informasi, fakultas terbaru ya bagi kita di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Mari kita sapa bersama Bapak Miftah Faris MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Miftah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, siap mencerahkan kita pada kesempatan kali ini ya. Di Medan atau di luar kota Pak? Luar kota. Alhamdulillah, terus mencerahkan ya, karena salah satu aktivis ini bisa seperti pintu Doraemon, tiba-tiba bisa kemari, bisa di Asahan, bisa di Madinah kan begitu. Sehat terus Bapak, terima kasih Pak. Amin. Alhamdulillah. Next, selanjutnya kita perkenalkan. Ini sudah masuk bagian ibu-ibu. Ada ibunda kita, Ibu Uswah Hasanah MA, yang merupakan fungsionaris dari Majelis Pendidikan Kader Aisyah Sumut, serta dosen Al-Islam Kemudian Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU. Mari kita sapa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Uswah. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Jempolnya mana Bu? Jempolnya Bu? Iya, jadi sudah siap untuk memberikan pencerahan kepada anak-anak kita Pak Bu pada kesempatan kali ini Bu ya? Insyaallah. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Uswah. Next, selanjutnya ada ibunda kita, Ibunda Nadrah Naimi MA ya. Kalau nampak wajahnya bagi yang tinggal di Rusunawa sudah familiar gitu ya, penanggung jawab kita di kepala Rusunawa kita, yang merupakan majelis ya, fungsionaris dari Majelis Pendidikan Kader MPK Pimpinan Wilayah Aisyah Sumatera Utara, dan juga dosen Al-Islam Kemudian Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan serta Fakultas Ilmu Komputer Teknologi Informatika Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Mari kita bersama
Oke, kita sapa sekali lagi ya. Tadi ada kesalahan teknis sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Nadra? Alhamdulillah. Siap mencerahkan anak-anak kita pada kesempatan kali Bu Nadra ya? Insya Allah. Pastinya. Baik, terima kasih. Next, selanjutnya kita perkenalkan ada ini salah satu alumni kita ketika punya kompetensi yang baik, kemudian attitude yang baik, serta punya punya skill yang baik serta komitmen yang baik, maka kita akan rekrut ya, seperti pepatah mengatakan tumbuh hilang berganti, kan begitu. Kita harus terus mengadakan pengkaderan-pengkaderan dalam kehidupan kita. Maka di instruktur kita pun, kalau instruktur kita sudah ada, kita siapkan insya Allah sebagai kader-kader pengganti kita. Kita sapa bersama, ini ada Bu Suci Mahdaini Panjaitan SPD, merupakan alumni PK IMM FK UMSU ya. Sekarang sudah menjadi instruktur, bagian dari tim instruktur dari pelatihan kita Qiyam kita pada kesempatan kali ini. Kita sapa bersama. Assalamualaikum Bu Suci. Alhamdulillah, sehat Bu Suci? Alhamdulillah, baik, terus mencerahkan ya. Baik, selanjutnya ini dari tampangnya saja sudah nampak mencerahkan, kan begitu kan? Walaupun berjambang bukan bagian dari kumpulan orang-orang yang yang siap meneror, bukan. Bahkan kalau kita sudah lebih kenal dengan beliau, lebih lebih humble gitu ya, lebih mencerahkan bagi kita. Kita kenalkan, ini ada Bapak Faisal Amri Al-Azhari STHI MAG yang merupakan Wakil Sekretaris Majelis Tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah Langkat, kemudian tim BIM UMSU ya, serta dosen. Beliau tiga fakultas ini ya, antar fakultas, jadi fakultas beliau masuk itu. Ada di Faperta, ada di FISIP, serta ada juga di Fikti UMSU. Nah, kita sapa bersama. Ya, sebelum kita sapa, kita dengarkan suaranya. Beliau juga ya alhamdulillah sudah mendapatkan syahadah kemarin ya, ketika ada mendapat syahadah dari UIN tentang masalah tahsin Quran. Ya, bagi adik-adik yang ingin murojaah ataupun ya ingin juga belajar tahsin kembali ataupun ingin lagi yang mendalami tentang Al-Quran, silakan silaturahmi dengan Pak Faisal Amri dan juga Pak Junaidi. Kita sapa bersama Pak Faisal Amri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Faisal, sehat Pak Faisal? Mic-nya dibuka Pak. Masih di mute Pak, mic-nya Pak. Oke. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Pak Faisal ya. Baik, selanjutnya izin saya memperkenalkan diri sendiri ya. Nama saya Said Ahmad Sarhan Lubis MHI, yang merupakan Wakil Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Teladan serta Wakil Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Medan, tim BIM UMSU, serta dosen Al-Islam Kemuhamadiyahan, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, serta Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan UMSU. Insya Allah kita akan silaturahmi khusus nanti di kloter ke-74. Jadi itulah Bapak Ibu yang insya Allah akan memberikan pencerahan kepada Anda. Jangan segan-segan untuk bertanya, bersilaturahmi. Tapi ingat ya, ada konsep dalam bertanya itu disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan al-adabul fauqal ilmi, adab itu lebih tinggi daripada ilmu ya, maka kita harus mendepankan adab kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu dia. Baik, selanjutnya dalam setiap perkaderan, dalam setiap acara itu pasti ada aturan mainnya, rule of the game-nya ya. Walaupun saya lihat di sini ya hampir rata-rata kan semua dari Fakultas Agama Islam, kan begitu kan ya. Namanya untuk main game itu kadang ada yang untuk sampingan gitu, untuk menghibur supaya tidak jenuh ya, nggak ada masalah gitu. Cuma
kalau kita mau naik ke step selanjutnya, kan begitu kan, pasti ada aturan mainnya, supaya aturan main kita itu harus ditegakkan. Karena kegiatan qiyam ini, saya sampaikan ya, kegiatan qiyam ini bukan kegiatan kaleng-kaleng, bukan kegiatan yang hanya seremonial belaka, tapi ada juga penilaian kelulusan dan tidak lulusnya. Jadi saya harap mulai dari sekarang, ya, niatkan dalam ikhlas dalam hati, saya memang ingin ikut kegiatan qiyam pada kesempatan kali ini dan ingin lulus kegiatan kita pada kesempatan kali ini. Nah, kita lihat aturan mainnya. Nah, tata tertib qiyam mahasiswi UMSU, ya. Ini yang nanti sudah izin ke ke Master of Training kita untuk saya membacakan tatib kita pada kesempatan kali ini. Tata tertib kita pada kesempatan kali ini, ya, qiyam mahasiswi UMSU hari tanggal Sabtu Ahad 4 sampai 5 Desember 2021 Miladia, bertepatan pada tanggal 29 Rabiul Akhir sampai 1 Jumadil Awal 1443 Hijriah. Poin pertama itu sudah dipahami ya, bahwasanya pelaksanaan kita ini sesuai dengan tanggal yang kita sudah sebutkan. Kemudian poin yang kedua, peserta wajib mengikuti qiyam secara aktif, ya. Jadi setiap sesi, baik itu materi mulai dari tadi ya, awal ada kita pretest, ya, kemudian kita ada Zoom, kemudian nanti ada penugasan-penugasan sampai besok Anda diserahkan kembali kepada pihak universitas, maka Anda sebagai peserta qiyam harus mengikuti setiap kegiatan qiyam itu secara aktif. Maka akan ada penilaian. Bahkan kalau kita bilang di sini ada BNN juga ya. Ya, maksudnya bagian nengok-nengok yang akan melihat memantau Anda, kakak-kakak ko-instruktur juga. Ya, kalau kita di Mahat, ya kita kita sering dengar namanya jasus gitu ya, ada mata-mata gitu ya. Di sini pun juga ada mata yang akan memantau Anda. Tapi yakinlah, tanpa pun ada mata-mata, kita punya Allah yang akan selalu mengawasi kita. Nah, maka harapannya luruskan niat Anda bahwasannya Anda memang ingin ikut kegiatan qiyam hari ini dan insya Allah berusaha untuk lulus. Itu poin kedua. Selanjutnya poin ketiga, ini ya paling penting ini, memiliki paket data atau koneksi internet. Jadi kami ingatkan bagi yang mungkin silakan dicek ya, kalau yang pakai wifi mungkin aman gitu ya. Tapi kemudian saya lihat ada beberapa yang ya ketika ikut qiyam ini dia harus berpindah kampung, berpindah lokasi ya demi untuk ikut qiyam gitu ya. Ya nggak ada masalah. Ya, tetap perjuangan Anda itu akan dinilai amal ibadah kalau memang tulus ikhlas karena Allah. Dan kalau memang koneksi internet Anda atau paket data Anda mungkin ya sudah mulai menipis, silakan izin ke kakak ko-instrukturnya di kloter masing-masing ya. Dari kita ada sini ada kloter 71 sampai kloter 80. Ya silakan izin ke kakak kloternya masing-masing di koinnya masing-masing ketika mungkin jaringan Anda atau paket data Anda mau Anda isi, kan begitu. Nah, itu ya. Selanjutnya ya usahakan ruangan yang kondusif dan wajib tidak sedang dalam perjalanan. Maksudnya apa? Ya pengalaman-pengalaman yang lalu kita memberikan ya teguran pertama bagi yang mungkin sedang dalam perjalanan. Jadi tidak dibenarkan di dalam mobil. Kalaupun di dalam mobil itu tidak berjalan. Harus mengikuti Zoom ini dari awal sampai akhir dengan konsisten. Ya. Jadi kalau memang Anda niatnya mau ikut qiyam atau mau jalan-jalan kan begitu, tidak bisa sambilan. Nah, maka bagi yang sedang dalam perjalanan segera berhenti. Ya, segera berhenti ikuti Zoom kita ini, kegiatan qiyam kita ini. Nah, jadi wajib tidak sedang dalam perjalanan. Nah, ya, nanti akan diingatkan 3 kali, baik itu oleh Bapak Ibu instruktur serta kakak-kakak ko-instrukturnya jika Anda masih dalam perjalanan. Karena Anda harus wajib mengaktifkan kamera. Jadi setiap sesi selama Zoom kita ini Anda wajib mengaktifkan kamera. Ya, misalnya Pak izin saya mau kamar mandi atau charger saya tempat yang lain. Ya tetap on cam kameranya, tapi kameranya nggak usah dibawa kamar mandi. Anda yang kamar mandi gitu ya. Kameranya tetap on di tempat belajar Anda gitu. Tapi tetap izin kepada kakak-kakak ko-instrukturnya, kan begitu. Jadi harus tetap on cam.
Kemudian join di semua sesi, kemudian menuliskan profil, nama pada tampilan Zoom meeting sebelum join dengan format nomor kloter. Kemudian garis pemisah nama lengkap peserta. Contoh, kloter 73. Kemudian garis pemisah Sari. Nah, itu ya. Jadi kami dari panitia dan juga instruktur mengucapkan terima kasih bagi mahasiswa-mahasiswa kami yang sudah mengikuti format ini. Ya, mengganti nomor sesuai dengan kloternya, kemudian membuat nama lengkapnya. Karena ketentuannya kita lihat selanjutnya, jika format penulisan profil ini tidak diikuti, maka host dan co-host kegiatan tidak mengizinkan Anda memasuki Zoom Meeting Qiyam 2021 dan dilarang keras keluar masuk Zoom Meeting kolosal atau Zoom Meeting Room. Maka kami harap untuk segera mengganti profilnya, ya, mengganti profilnya sesuai dengan ketentuan. Karena nanti kita akan breakout room, masuk ke room masing-masing sesuai dengan kloter. Kalau Anda belum mengganti, ya Anda akan tinggal di main Zoom, di main room maksudnya, ya, di room utama. Jadi segera untuk mengganti tampilan tampilan Zoom meetingnya. Baik, selanjutnya ketujuh, peserta wajib mengisi absensi di setiap sesi materi, ya. Absensi sholat fardu, absensi sholat qiyamul lail, tahajud, ya. Jadi akan ada absensi dalam setiap ibadah kita, gitu ya. Jadi penggantinya nanti sebagai absensi sholat itu adalah penugasan. Nah, nanti kita akan sama-sama lihat. Selanjutnya, peserta wajib selalu mengaktifkan video selama acara, itu sudah jelaskan tadi. Kemudian peserta wajib berpakaian rapi. Nah, jadi bagi anda kami lihat, ya apalagi anak FAI ini ya, sebagai role model, sebagai contoh gitu ya. Jadi harus memberikan contoh yang baik. Kami lihat ada beberapa tadi yang ikhwan, yang laki-laki itu masih menggunakan kaos. Segera untuk menggantinya menjadi kemeja atau baju koko, kan begitu kan, biar tampak rapi. Bapak Ibu instruktur sudah rapi, kenapa Anda tidak rapi? Nanti akan diingatkan lagi ketika di room. Nah, itu ya. Tidak menggunakan baju kaos, bersih dan menutup aurat. Bagi peserta wanita wajib menggunakan jilbab, hijab yang labuh, tidak diselempangkan. Kemudian poin 10, peserta dilarang keras merokok. Nah, jadi mungkin Pak, mana tahu Bapak kami merokok bagaimana? Makanya kami himbau, kan begitu kan, selama pelaksanaan Qiyam Daring 2021 ternampak saja nanti oleh instruktur dan ko-instruktur serta ya BNN tadi ya, bagian dari pegawai BIM dan juga dari pegawai BIMAWA begitu, dan juga menampilkan hal yang bertentangan dengan norma kesopanan dan kesusilaan. Jika didapati oleh panitia pelaksana atau instruktur akan hal demikian, maka akan langsung dikeluarkan dari Zoom meeting dan dinyatakan gagal dan wajib mengulang Qiyam tahun depan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak universitas. Kan sayang ya, Anda sudah ikut kegiatan tiba-tiba harus dikeluarkan dari kloter, dikeluarkan dari Zoom hanya gara-gara masalah sepele seperti itu. Ya, ingat tadi kita konsep awal tadi. Bahkan ini ungkapan dari Imam Syafi'i lagi. Al-ilmul nur, ya, ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahu la yahdi ilal ma'asi, dan cahaya Allah tidak akan pernah menerangi orang melakukan maksiat, ya. Jadi maksiat itu memang peluangnya bisa siapa saja gitu melakukan maksiat. Maka kita saling mengingatkan di antara kita. Baik, selanjutnya. Ini peserta Qiyam wajib mengerjakan tugas, mendengarkan, mendownload, meresume, mengumpulkan semua penugasan. Jadi ada penugasan-penugasan, ya. Walaupun Anda Qiyamnya dari rumah, ya, atau dari kos atau dari kontrakan Anda, tetap harus mengumpulkan penugasan. Sholat zuhur materi 2, materi 1 mana Pak? Materi 1 ya ini, kontrak belajar, membangun komitmen. Kalau kita tidak bisa membangun komitmen di awal, ya pasti segala sesuatu itu pasti akan runyam gitu. Makanya kita bangun komitmen dari awal. Selanjutnya sholat asar materi 3, sholat maghrib materi 4, sholat isya materi 5, serta tautan video YouTube dan Instagram. Nah, jadi makanya nanti ada penugasan Anda di The 9 Golden Habit itu yang akan membuat video singkat. Bagaimana birru walidain, berbakti kepada orang tua. Kan begitu kan. Serta nanti Anda karena Fakultas Agama Islam harus Anda membuat sedikit ya video singkat tentang micro teaching, bagaimana cara mengajar yang baik gitu ya. Jadi bukan Pak, kami kan MBS Pak, kan begitu kan, manajemen besar atau banking, tetap harus diarahkan untuk bagaimana menyampaikan ilmu itu dengan baik ya. Nah,
itu dia. Kemudian sholat tahajud itu ada voice note, WhatsApp, tadarus Al-Quran, serta sholat subuh, direct message kesimpulan Fathul Qulub. Ya, kami dari panitia memang dan instruktur serta ko-instruktur kemarin ketika mengumpulkan dari mulai hari Jumat sampai tadi pagi, luar biasa memang Fakultas Agama Islam ini. Ya, banyak hafiz dan hafizah di sini. Bahkan yang kita dapat info yang mungkin yang hafalan sudah menetap itu tetap 30 juz, luar biasa. Nah, jadi tetap dipertahankan ya. Insya Allah ya menjadi penerang ya bagi dirinya sendiri, bagi orang lain dan bahkan bagi orang tua, kan begitu ya. Kemudian ini dia, menyampaikan pendapat dan pertanyaan dengan kalimat yang baik dan sopan dan tidak merendahkan orang lain. Oke, selanjutnya bagi peserta qiyam, nah ini dia, kenapa kami bold merah supaya diperhatikan dengan baik. Bagi peserta qiyam yang tidak mengerjakan atau tidak mengumpulkan atau tidak lengkap ya, atau tidak lengkap, satu saja tidak lengkap kan begitu ya dalam penugasan, maka dinyatakan gagal dan wajib mengulangi qiyam tahun depan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak universitas. Kan sayang, kawan-kawan sudah mau siap, sudah naik semester selanjutnya, Anda masih ikut harus qiyam lagi. Nah, maka kerjakan dari post test tadi jam 7 sampai esok kita insya Allah dari pretest dari pretest tadi jam 7 sampai post test besok di hari Ahad itu penilaian terus. Jadi ikuti semua apa yang diarahkan oleh instruktur dan ko-instruktur. Kemudian seluruh peserta, instruktur dan panitia wajib melaksanakan sholat fardu dan sholat qiyamul lail di kediaman masing-masing ya. Bagi mungkin yang pria, yang laki-laki ya diarahkan kalau mau di rumah silakan, tapi diutamakan di masjid. Tapi ingat dengan catatan prokes yang ketat gitu ya, di prokes yang ketat kan begitu. Kemudian yang ke-14, peserta dilarang keras mengganggu kelancaran kegiatan qiyam. Kemudian audiens wajib mematikan atau memute-kan mic masing-masing saat instruktur memberikan pemaparan. Ya, Ketua Badan Al-Islam Pemudian BIM UMSU Master of Learning Qiyam Dr. Nurrahma Amini MAG. Nah, jadi itu rule of the game kita, aturan main kita selama qiyam kita ya 2 hari 1 malam pada kesempatan kali ini. Baik, selanjutnya kita akan bersiap-siap ya, untuk masuk ke room masing-masing yang nanti akan diarahkan oleh sahabat kita, abang-abang kita, kawan-kawan kita dari host dan juga co-host. Oke, ada yel-yel ya untuk diingatkan. Terima kasih Bang Nanda ya, mahasiswa saya juga. Ini ada di sini kalau saya bisa nampak ini 3 mahasiswa saya di FISIP yang sekarang luar biasa menjadi di BIM, di Bimawa dan di Humas. Ada Bang Wafi, ada Bang Nanda dan juga ada Bang Polem gitu ya. Baik, ini kita ada yel-yel supaya memberikan semangat bagi kita. Nah, kita punya yel-yel. Jadi kalau nanti ditanya, apa kabar peserta qiyam? Maka jawabannya, alhamdulillah, insyaallah, mumtaz. Nah, itu dia. Apa kabar peserta qiyam? Alhamdulillah, insyaallah, mumtaz. Kan begitu. Islam, agamaku, tarik ke dada, jangan malu-malu nunjukkan Islam kita gitu ya. Islam agamaku, apalagi kan anak fai gitu ya. Kemudian Muhammadiyah, karena Muhammadiyah itu adalah gerakan, dia harus harus dinamis, tidak boleh statis, maka dia harus pakai gerakanku, kepalkan tangannya. Kemudian UMSU, unggul, cerdas, terpercaya, yes, kan begitu ya. Kemudian UMSU, akreditasi A. Nah, jadi jarinya seperti ini, pakai U gitu ya, bukan pakai yang lain gitu. Oke, saya mau coba dulu satu orang saja. Ini kebetulan ditampilkan oleh panitia ini ya. Saya mau coba dulu suaranya Bang Sandika Iwan. Nah, saya tes dulu Bang Sandika suaranya. Oke, Bang Sandika, nanti kalau saya tes, ingat tadi sudah paham tadi yel-yelnya dari Bang Dika ya? Oke, baik, silakan Bang Sandika. Apa kabar peserta qiyam? Alhamdulillah, insyaallah. Tangannya Bang, diulang lagi. Ayo. Apa kabar peserta qiyam? Insyaallah, alhamdulillah, insyaallah. Oke, baik. Islam, Agamaku. oke. Muhammadiyah, gerakanku. Oke.
Gerakanku. Omso. Unggul. Unggul terpercaya. Unggul, cerdas, terpercaya. Yes. Yes. Oke, baik. Omso. Akan bisa kasih salah. Gini bang, gitu ya, bukan gini, ini opa-opa gitu ya. Ini ya. Oke, baik, terima kasih Bang Sandika. Beri aplaus untuk Bang Sandika sebagai contoh dari peserta kita pada kesempatan kali ini. Baik, itu yel-yel kita. Jadi nanti kalau seandainya ditanya oleh instruktur dan ko-instruktur, itu harus sama-sama menjawabnya. Baik, selanjutnya demikian kita ta'aruf pada kesempatan kali ini dan juga penyampaian membangun komitmen pada kesempatan kali ini. Saya sudahi dan saya serahkan ke host dan co-host dari kegiatan kita pada kesempatan kali ini. Nasrul minallah fathul qarib, nun wal qalami wa mayasturun, fastabiqul khairat, albirru manittaqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami informasikan kepada seluruh pekerja segera masuk ke berita jam 9.30. Nah, tempat itu ada di mana? Di bawah kiri sebelah kanan. Pilih breakout, sesuaikan ruangannya, kemudian pilih join nanti. Bagi teman-teman ko-instruktur, mohon untuk tidak melakukan close all room karena ini akan membubarkan semua room yang sudah kita buka. Kami persilahkan. Sekali lagi kami informasikan kepada adik-adik peserta QIAM untuk masuk ke breakout roomnya masing-masing. Breakout room itu ada di bagian bawah, ada segi 4 ya, diklik aja. Nanti di situ teman-teman boleh pilih yang mana sesuai dengan kloter yang kalian berada di situ. Silakan.
Bentar. Ulfa Sania Wira Anggara, kenapa belum masuk? Muhammad Maulvi, silakan masuk ke breakout room. Silakan masuk ke breakout room. Fadila, Satila, kemudian Alzara ini Fauzia Ramadhani, silakan masuk ke breakout room. Itu dia posisinya ada di bawah, di bagian zoomnya itu di bagian bawah ada 4 kotak di samping apa ya, di samping partisipan ya, beberapa itu tinggal klik kemudian pilih join sesuai dengan ini ya, sesuai dengan room kalian. Jadi kalau kloter 73 masuk 73. Misalkan Fadila 7171. Silakan. Yuk, jangan sampai ketinggalan. Bang Nanda, mohon itu Bang, si koin 72 Mas Rizky Fadila dijadikan co-host. Bang Nanda, makasih. Yang koin-koin mohon dibantu Bang Nanda dijadikan co-host. Kasih. Oke, bagi adik-adik yang masih tersesat di main room, silahkan kami masukkan ke breakout room. Bang Nanda itu atas nama Kak Wana Safira, koin 80 koin. Mohon bantuannya. Oke, sudah Dek katanya Bang Nanda. Silakan masuk. Oke, bagi peserta